السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق. ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. سيدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. Amma ba'du. Para satidhah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin wabil khusus para pemuda Masjid Jami' As-Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sebesar-besarnya karena pada malam ini kita masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, masih disehatkan badan kita,
masih senantiasa diiringi taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang terakhir kita telah menyelesaikan, yaitulah berbakti kepada orang tua yang paling sempurna, yaitu abarrul birri, yaitu bakti kita kepada orang tua masih terus sampai pun orang tua kita telah meninggal dunia. Kebaktian itu juga manjang kepada orang-orang yang dicintai oleh bapak ibu kita, orang-orang yang dicintai oleh istri kita dan kerabat kita. Dan yang terakhir adalah mencintai, yaitulah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang bernama Jarir bin Abdullah al-Bajalli dalam sebuah perjalanan melayani Anas bin Malik. Anas bin Malik menolak, kau jangan layani aku. Kemudian lantas Jarir bin Abdullah al-Bajalli berkata, inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an alaitu alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuh. Sesungguhnya aku melihat orang-orang Ansar berbuat sesuatu buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bersumpah pada diriku, tidaklah aku menggauli atau bersahabat kepada seorang pun dari kalangan Ansar kecuali saya akan melayaninya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat Nabi. Kita masuk pada judul baru tentang keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab tentang memuliakan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu bait itu keluarga Nabi. Wa bayan fadlihim, dan penjelasan tentang keutamaan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal yang demikian ini kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan ahlu baiti Rasulillah. Ada yang berpatokan kepada nas hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patokannya bahwa ahlu baitin Nabi itu adalah istri-istri Rasul. Ahlu bait itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Surat Al-Ahzab ayat 33. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki liyudhhiba ankum rijsa, agar hilang segala bentuk kekeruhan, najis dari kalian wahai ahlul bait. Ini kan berkenaan dengan ahlul bait, ini adalah istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah keras, agak lebih kencang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qarna fi buyutikunna, diam di rumah.
Jadi istri-istri Nabi kalau nggak ada perlunya jangan pakai ngelayang keluyuran ke sono kemari, kan berat banget. Coba suruh bini kita, lu jangan kemana-mana, lu di sini aja. Kalau kemana-mana, kalau ada gua, berat nggak bini kita? La ilaha illallah. Mau jalan, kalau jalan-jalan kita diomelin mulu melakinya, lu kagak betah. Udah di rumah mulu, kalau jalan kudu melakinya, pas jalan diomelin mulu, kan luar biasa. Itu istri Rasul. Bahkan kata Allah, wa man ya'si, siapa yang maksiat min kunna, dari antara kalian wahai istri-istri Rasul, yudha'ab lakunnal azab, azab kalian dilipat gandain, 2 kali lipat. Jadi kalau istri-istri Rasul buat maksiat itu dosanya 2 kali lipat. Nah ini baru keluar ini innama, ngapa sih begitu, kenapa harus begitu? Innama yuridullahu, yang dikehendakin oleh Allah adalah supaya apa? Hilang segala bentuk kenajisan, segala bentuk kekeruhan yang ada di dalam diri kalian wahai ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira, biar Allah betul-betul mensucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi kan kadang-kadang orang kagak paham tuh, emang ngapa sih lempangan gua disuruh mulu, lempangan gua kayaknya susahin mulu. Wah, ini kan berkenaan ini tentu ada tingkatan. Jadi semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin berat ujian. Nah ini berkenaan dengan ahlul bait. Nah itu yang pertama, istri-istri Rasul. Ada yang mengambil pendapat nas itu bahwa ahlul baitin Nabi itu adalah Ali, Fatimah Zahra, Hasan, Husain. Karena pada saat itu ada Ali, Fatimah, Hasan, Husain radhiyallahu anhum, itu dipeluk Nabi. Ini adalah keluargaku, kata Nabi. Hadza ahlu baiti, ini adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ada yang sampai situ doang. Kalau sampai situ doang, lah kemana? Para ulama-ulama kita, para ahlus sunnah wal jamaah itu manjang. Jadi siapa? Keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keturunan. Jadi sampai kemarin pun yang masih punya silsilah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disandarkan, yang mu'tamad dalam ahlus sunnah wal jamaah. Kan kalau kita lihatin sejarahnya, kenapa sih itu keluarga Nabi pada dibunuh-bunuhin? Bunuhin. Yang pertama itu jelas ini adalah kalangan orang-orang munafik, munafik. Dari zaman dulu pun Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain itu dibunuh. Itu yang disebut ahlul bait itu dia luar biasa. Sampai ke sana terus. Maka kalau ke Mesir ketemu Sayyidah Nafisah, ketemu Sayyidah Zainab, ketemu itu luar biasa. Mereka lari porak-poranda. Itu keluarga Nabi. Apakah mereka ini enggak tahu? Apa enggak pernah dengar dengan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah mereka punya pendapat bahwa keluarga Nabi itu hanya istri-istrinya saja, atau pendapatnya itu hanya yaitu yang 4 aja, yaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain? Tentu kita dengan akhlaknya kita memanjangkan ini kepada semua keturunan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Bukan hanya yang lurus ke samping, anak-anak pamannya termasuk ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas, Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, semua itu adalah keturunan di antara silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang teks ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab ini itu berkenaan dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lantas ini adalah sebuah syiar, semua syiar. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menurunkan ayat yang menguatkan ini adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah yang mana nih? Karena syiar Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah? Apa itu? Yaitu dia memuliakan, menghormati keluarga Nabi. Itu adalah syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengagungkan ini itu munculnya dari hati. Fa innaha min taqwal qulub. Itulah ketakwaan hati. Kalau kita lihat, wah ini turunan Nabi nih, kalau kita kan sudah ada sebutan-sebutan. Sebenarnya ini ada, kalau dari yang ada sekarang ini banyak muncul itu dari Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Kalau di Mesir itu, kalau turunan ini keturunan itu ada yang disebut keturunan Sayyidina Hasan itu Ashraf, Syarif. Jadi kalau kata Syarif, kalau kata Syarif, Syarif. Kalau Sayyidina Husain Sayyid, menunya Sayyid larinya. Jadi kalau buntet Cirebon loh, itu Sultan Hasanuddin, itu larinya ke Sayyidina Husain, maka larinya benar banyakan Sayyid. Oh Cirebon tuh buntet yang lainnya itu banyaknya ke Sayyidina Husain, maka dia nggak sebut dia Habib, Habib. Sebutnya apa? Sayyid. Hanya sekedar buat mengenalkan tentang sesuatu istilah. Kalau kita sebutnya Habib semua, Habib semua. Padahal itu Syarif dengan Sayyid. Bagaimana ini berkenaan dengan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yazid bin Hayyan qala. Kalau dalam ungkapan kitab kita ini Riyadhus Shalihin, kalau enggak ada radhiyallahnya itu, kalau enggak ada radhiyallahu anhu itu bukan sahabat. Jadi kalau sahabat munculnya radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum, semua disebut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu selalu begitu. Kalau nggak ada radhiyallahu, ini berarti tabi'i, seorang tabi'i yang hidup adalah setelah zaman Nabi dan tidak bergaul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Yazid bin Hayyan berkata, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amru bin Muslim. Kata Yazid, saya, Husain sama Amru bertiga itu berangkat kemana? Intolaktu ila Zaid bin Arqam radhiyallahu an, ke Zaid bin Arqam. Kita kalau ditanya siapa Zaid bin Arqam, siapa ya? Sahabat. Kalau Abu Bakar, oh kenal Abu Bakar. Umar, oh Zaid bin Arqam. Jadi kalau berkenaan dengan ini, tentu ini adalah sebutannya radhiyallahu anhu, berarti seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in
itu sangat-sangat menghormati, memuliakan para sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat memuliakan. Sampai ada bahasa begini, saya, kata Yazid, Husain sama Amru itu berangkat ke rumah Yazid bin Arqam radhiyallahu, ke rumah salah seorang sahabat. Kalau dulu kita kenal itu tempat kumpulnya Nabi dalam dakwah, itu rumahnya Arqam bin Arqam. Nah ini Yazid bin Arqam, darahnya. Nah ini berkenan, ini ada sebuah anjuran. Datang kita kepada orang ahlul fadl, orang yang punya keutamaan, datang ke rumahnya menghadiri, bahkan menyengaja, intolaktu ana wa Husain wa Amru ila, kepada siapa? Itu kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Falamma jalasna ilaihi, sampailah ketika kami duduk bersamanya kepadanya, qala lahu Husain berkata, bukan yang Yazid, yang cerita Yazid bin Hayyan berkata, saya dan Husain bin Sabrah dan Amru bin Uslim berangkat ke rumah Zaid bin Arqam. Maka ketika kami sampai di situ, Husain yang ngomong, jubirnya, juru bicaranya dari 3 orang itu Husain. Dia berkata, laqita ya Zaid khairan katsira. Wahai Zaid, kau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Khairan katsira. Ini lihat mana yang disebut dengan khair dalam kacamata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara yang disebutkan oleh Husain ini yang biasa kita sebut. Yang bisa kita sebut, duitnya, tanahnya, Allah kasih kamu kebaikan yang banyak, duit, tanah, dan lainnya. Itu kagak ketemu kamus itu dalam kacamata sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad laqita, sungguh kau telah mendapatkan atau menemui khairan katsira, kebaikan yang banyak. Apa di antaranya? Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau telah memandang, kau telah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagaimana itu? Ketemu mandang Nabi, kau sahabat, kau ketemu, kau pandang, kau mandang Rasulullah sallallahu alaihi. Kami hidup setelah engkau, kami belum pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan enggak? Nah, luar biasa. Utama. Ini kalau kita baca riwayat atau hikayat tentang memandang Rasul, Rasul tuh, ya. Ini luar biasa. Maka cahaya yang muncul itu luar biasa. Kemudian pertama, ra'aita Rasulullah. Kemudian wasami'ta hadithahu, dan kau pernah mendengar hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ikut Nabi lagi khutbah, dengerin hadis Nabi. Nabi lagi duduk menyampaikan sebuah hadis, ya Allah, luar biasa. Langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita an Abi Hurairah an gitu. Kita punya hadis yang musannad aja, aja. Nih saya dikasih sanad sama Syekh fulan. Misalnya bukan para kiai-kiai kita itu, Syekh Yasin Padangi itu yang pernah hidup bersama beliau sampaikan itu hadis dari sanadnya pulan. Atu aja arti kita luar biasa. Kenapa? Karena kita punya satu hadis yang sanadnya nyampe kepada Rasulullah. Bagaimana ini orang yang langsung dapat
dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari ini imam yang paling hebat dalam ilmu hadis. Ini makamnya pertama ini. Setelah itu baru Muslim. Beliau itu kalau nyari hadis, ketemu syekhnya fulan. Kemudian lantas dia menyampaikan sebuah hadis. Kemudian dia tanya, min aina akhadta hadzal hadis? Dari mana kau dapatkan ini hadis? Qala talaqaitu hadzal hadis min syekh fulan bin fulan. Ahayyun huwa? Apa dia masih hidup? Naam. Kalau dia kata dia masih hidup, aina, di mana? Kalau katanya dia Baghdad, dia paranin ke Baghdad. Kalau katanya fi Khurasan, dia paranin sampai Khurasan. Jadi ini ngambil dari sini, kemudian ini ngambil dari Sipulan. Sipulan masih hidup, diparanin. Kalau syekh itu dari mana kau dapatkan? Dari fulan bin fulan. Apakah dia muncul terus? Itu yang sebenarnya riwayat aliyah, riwayat ali. Maka Imam Bukhari itu ada hadis yang riwayatnya cuma 3 atau 4. 3 atau 4 sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat ke Rasul semakin bagus, semakin dekat semakin kuat. Maka kita pelajarin di dalam ilmu sejarah para alim ulama kita. Imam Abu Hanifah itu paling tua. Maka dia sempat menemui beberapa sahabat. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3 sahabat masih hidup pada zaman siapa? Imam Abu Hanifah. Tuh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah engkongnya sahabat. Kalau engkongnya sahabat begitu. Berat bapaknya tapi dia dapat dari bapaknya. Bapaknya. Nah ini bapaknya ini ketemu sahabat. Siapa? Ya bapaknya dia, kan begitu. Itu semakin tinggi semakin hampir lagi sami'ta haditsahu sallallahu alaihi wasallam. Kau dengar langsung hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tariqatul ada, cara menyampaikan hadis. Ada yang qala Rasulullah, ada qala Rasulullah. Ada yang kata an fulan, an Abi Hurairah, ada an hadis mu'an namanya, kan begitu. Tapi kalau hadis itu dia katakan sami'tu Rasulullah, kalau aku mendengar langsung Rasulullah bersabda, itu luar biasa. Langsung dengar dari Rasul. Nah, itu yang kedua, melihat, yang kedua mendengar. Kerjaan mata, kerjaan kuping. Wa ghazauta ma'ahu, dan kau telah pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jihad bersama Rasul. Ada yang kata Nabi nih, ada seorang perempuan, ya Rasulullah, saya pengen haji bersama engkau. Perempuan pengen berangkat haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu udah haji wada, udah haji yang terakhirnya Rasul mengeluarkan hadis, siapa orang yang umroh pada bulan Ramadan, siapa orang yang umroh pada bulan Ramadan, faka'anna yahujju ma'i, seperti dia pergi haji bersama saya. Tuh kalimat yahujju ma'i, seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umroh nggak sama Nabi, pahalanya aja kayak pergi haji bersama Nabi, udah luar biasa. Cerita masuk surga itu banyak, tapi siapa yang mau masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafirul yatim kahataini, begitu. Kalau udah nanti masuk surga udah barang Nabi kayak nggak barang Nabi kayak, yang penting masuk, kan begitu kan. Lain kalau bersama Rasul. Maka tinjauannya adalah dunia, adalah haji itu jihad. Bagaimana orang yang jihad perang langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ada orang yang malas-malesan perang bersama Rasul, itu tanda kelemahan iman. Enggak ada sahabat, sedikit banget sahabat, kalau kita sedikit qalilah, sedikit banget yang kalau diajak perang sama Nabi itu ogah-ogahan, sedikit banget. Baca itu tentang kisah perang Tabuk, di mana perang Tabuk itu perang yang terjadi di mana ada 3 sahabat itu lagi malas-malesan untuk ibadah ikut perang bersama Rasul. 3 ribuan orang semua semangat, sampai anak muda yang belum cukup umur itu katanya, Rasulullah ajak saya, ajak saya Rasulullah. Orang-orang miskin yang nggak punya kuda, nggak punya senjata, nggak punya makanan, kagak punya apa-apaan, ajak saya ya Rasulullah, ajak saya Rasulullah. Begitu. Coba bagaimana orang yang posisinya adalah pada zaman itu, Nabi kan orang-orang di sekitarnya sedikit, tapi perang mana aja menang, apaan aja sukses. Kenapa? Karena jiwanya seperti itu. Tapi kalau kita biar kita bangun masjid segini juga, kalau orangnya macam-macam, sono kemari, ini kagak bakalan maju, kagak bakal maju. Ini masjid mestinya menelurkan orang-orang alim ulama yang besar, kagak bakal kalau kita semuanya sono kemari, bukan lillah. Selama bukan lillah, kagak bakal ada hasilnya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Semua harus lillah. Perang hampir semua peperangan, perang Badar dikit, perang Uhud dikit, perang Hunain dikit, perang apa aja menang. Kenapa? Karena jiwanya benar-benar itu. Kenapa? Karena itu kemudian ghazauta ma'hu, kau pernah perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shallaita khalfahu, dan kau telah pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kalau ini khairan katsira, beda enggak kira-kira kalau kita sholat di belakang Rasul sama sholat di belakang? Maka ini juga menunjukkan, kata ulama, ada tingkatan. Sholat di belakang si A sama si B beda. Maka para ulama-ulama kita yang terdahulu, kalau dia kunjungin itu yang namanya pesantren, dia bersikeras biar bagaimana bisa ikut sholat bersama kiai. Bersikeras tuh. Di mana aja, pokoknya kalau ngunjungin pesantren, dia bersikeras, saya harus sholat di belakang kiai. Karena ini sesuatu urutan yang berbeda. Maka ini saya katakan usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ini bahasannya luas. Pertama ngelihat Rasul, mendengar hadis Rasul, perang bersama Rasul dan sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditekenin lagi, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh kau Zaid telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Coba lihat kacamata kebaikan di mana adanya. Bukan karena miskin, kaya, atau karena ganteng, atau karena pinter, bukan. Ini enggak ada satupun yang kalimatnya pinter. Yang ada kau telah lihat Rasul, kau telah dengar hadis Rasul, kau pernah berperang bersama Rasul, dan kau sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bacakanlah kami hadis, sampaikanlah hadis yang pernah kau dengar, yang telah kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, orang mau belajar langsung belajar begitu, langsung. Oh, kita sebenarnya yang namanya urut di sini sih sebenarnya ada tuh urutan. Kalau kita kata nih di Buntet nih, ada nih orang puluh dulu sekolah di Buntet. Dulu ke Izzuddin, dulu ke Adib, ke Anu gitu. Masih hidupnya Nosyano muridnya Paranin. Sampein apa yang pernah Kiai dulu pernah sampein. Belajar. Kan ini hal-hal yang sangat penting buat kita modal begini, kita kagak begitu perlu. Amilu kagak begitu perlu.
Maka ini yang saya katakan, maka kita nih pada kebanyakan diaul barokah, hilang keberkahan ilmu ilmu banyak berkahnya hilang. Kenapa? Karena ini enggak seperti ini para tabi'in datang kepada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam, hadithna ya Zaid, sampaikan hadis kepada kami, masamita min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang pernah kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Zaid berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Wah, anak saudara berarti apa nih? Ponakan. Ternyata ini Husain ini ponakan. Wahai ponakanku, wallahi laqad kabirat sinni, sungguh saya ini udah tua renta. Dia bilang, kata, saya udah tua renta. Wa qadum ahdi, masa saya dengan Rasul udah terlalu lama, terlalu panjang. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulillah, dan aku lupa sebagian dari apa yang, karena udah tua. Jadi enggak semua saya ingat. Saya lupa sebagian dari apa yang dulu saya ingat. Fama haddatsukum faqbalu, apa yang aku sampaikan hadisnya kepada kalian, faqbalu, terima. Wa ma la fala tukallimuni, kalau enggak saya sampaikan jangan tekan saya, ada lagi enggak, jangan ditekan. Yang penting apa yang saya ingat, yang masih saya ingat, saya sampaikan, dan itu terima. Cuman kalau yang enggak saya sampaikan, jangan tekan saya, karena banyak yang saya udah lupa karena sudah terlalu panjang masanya dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ini kata siapa? Kata Zaid bin Arqam menyampaikan hadisnya. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiba. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, khatiba, berkhutbah. Di mana tempatnya? Bima'in yud'a khumma, di tempat yang bernama khum. Di mana adanya? Baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Bagaimana bunyi khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahamidallaha, alhamdulillah. Tahmid dulu khutbahnya. Wa athna alaihi, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah. Wa wa'adhah, kemudian ngasih mau'idhah bisa dengan ungkapan Al-Qur'an, bisa dengan hadis. Wa dzakkara, dan mengingatkan. Kalau katanya misalnya ya ahlul Qur'an autiru ya ahlul Qur'an, salat witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Wa dzakkara, maka ingat bahwa sesungguhnya salat witir itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia ganjil, innallaha witrun yuhibbul. Kira-kira bicara masalah ngasih mau'izah, ngasih ayat, ngasih hadis, kemudian wa dzakkara, ingetin jangan sampai lupa ya, setiap malam kita ini itu yuwadzakkar. Ini ya biar bisa jadi manhaj kita juga dalam berkhutbah. Jadi jangan aur-auran. Jadi bacain dulu hadisnya, bacain ini, baru kemudian memberikan mau'izahnya. Mau'izah kemudian lantas wa dzakkara, maka kita hendaknya, dan seterusnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, amma ba'dum ala ayyuhan nas. Kalimat ini tsumma, nah itu berarti ada jeda. Habis nyampein ini kemudian amma ba'du ala ayyuhan nas, wahai manusia, fa innama ana basyarun, aku adalah manusia biasa, yushiku ayyati rasul rabbi fa ujibah, sebagaimana manusia biasa itu pasti bakal mati. Ana basyarun, hampir saja sebentar lagi akan datang malakul maut atau utusan Rasul, dan saya akan menjawab panggilannya. Lihatin, mau itu kayak begini luar biasa ya. Kenapa? Ketika kita cinta dengan Rasul, perinding perasaan kita. Coba bayangkan jika bapak kita sedang sakit berkata, abah umur abah udah gak panjang lagi,
dengerin nih kata Abang, misalnya kalimat umur saya udah nggak panjang lagi, aku adalah manusia yang sebentar lagi akan datang malakul maut menjemputku dan aku pasti mengiyamin, faujiba, dan aku bilang. Kemudian lantas wa ana tarikun fiikum thaqalaini, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang besar. Thaqal yang punya sesuatu hal yang besar. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Fihil huda, nih kata Nabi, saya tinggalkan buat kalian dua hal. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Pegang Quran, jangan perasaan kita mulu kita mainin, jangan pendapat kita mulu kita utamain. Pegang Quran. Apa yang kata Quran, walaupun bagaimanapun, contohnya terhadap orang tua, maka hendaklah kita taat kepadanya, walaupun dia bodoh, walaupun kampungan, walaupun miskin, walaupun kadang sering buat maksiat, dia orang tuamu, ikutin. Kita banyak ngukur, inilah, itulah, inilah, itu. Maka usikum wa iya nafsi bi taqwallah. Hendaknya kita ini juga sedemikian rupa. Maka kitabullah, maka kata Nabi, fakhudhu bi kitabillah, pegang Al-Quran, wastamsaku bihi, pegangin yang ini indikasi bahwa dia susah dipegang, berat untuk dipegang. Maka khudhu wastamsaku, pegang yang kencang Al-Quran. Terlepas cuman karena belain seseorang, belain partai, belain ini, terlepas Quran, akhlak nggak ada, kalimat mencaci, memaki, menjelekkan orang lain, menghasut, memfitnah, keluar dengan dalih agama luar biasa. Khudhu, pegang Quran, ini yang paling penting. Maka dikatakan wastamsaku bihi, fahatha ala kitabillah, kemudian memerintahkan untuk memegang kitab Allah, baca Quran, hafalkan Quran, kemudian pelajari Quran, ajarkan anak-anak Quran, wahatha wa raghaba fihi, siapa yang baca Quran satu huruf dapat 10, bukan wa raghaba, thumma qala, kemudian yang kedua wa ahlu baiti, dan keluargaku. Udzakirkumullaha fi ahli baiti, saya ingatkan kalian kepada Allah pada di mana letaknya, fi ahli baiti, pada keluar. Diulangin tuh, udzakirkumullaha fi ahli baiti, Nabi ngulang tuh. Yang kedua ada ahli baiti, udzakirkumullaha fi ahli baiti, udzakirkumullaha fi ahli baiti. Maka nih yang namanya Zaid bin Arqam, kalau ada keluarga Nabi dijaga, bagaimanapun itu keluarga Nabi tetap dijaga. Karena diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, man ahlu baitihi ya Zaid, siapa ahlu baitnya? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti, bukankah istri-istrinya itu adalah ahlu baiti? Konteks dari surat Al-Ahzab tadi, bukankah itu? Qala nisa'uhu min ahli baiti, iya, istri-istrinya dari keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Walakin, ini yang kita pegang. Akan tetapi ahlu baiti man hurrima shadaqata ba'dahu, orang yang diharamkan zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Qala man hum, dia tanya lagi siapa mereka? Qala alu Ali, keluarga Ali. Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Qala wa alu Qail wa alu Aqil, keluarga Aqil. Siapa? Aqil bin Abi Thalib. Qala wa alu Ja'far, dan keluarga siapa Ja'far? Ja'far bin Abi Thalib. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Siapa Abbas? Abbas bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Itu keluarganya semua merupakan
ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat diharamkan zakat setelahnya berarti setelah Ali, Fatimah, Hasan, Husain masih ada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakar, dari Abu Bakar mauqufan. Ini dari Abu Bakar, hadisnya sampai Abu Bakar doang. Abu Bakar berkata, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Urqubu, jagain Muhammad di mana? Di keluarganya. Artinya ra'uhu, pelihara dia, wahtarimuhu, hormat, wakrimuhu, muliain. Jadi tugas kita ngapain? Ra'u. Kalau jangan sampai ada keturunan Nabi yang kelaparan, ada yang sampai kesusah, ra'uhu, pelihara. Yang kedua apa? Wahtarimuhu, hormat, muliain, wakrimuhu, hormatin. Demikian, mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim, lakal hamdi ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana sigharan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.